Selamat siang, Pak Winsar dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 yang terdiri dari Kak Ros, Armelsa, dan saya sendiri ingin mempresentasikan tentang filsafat David Hume. Langsung saja kita mulai dari latar belakang David Hume. Latar belakang dari David Hume. David Hume adalah seorang filsuf, sejarawan, ekonom, dan penulis esai dari Skotlandia. Ia terkenal karena empirisme dan skeptisme filosofisnya. Ia lahir pada tanggal 26 April 1711 di Edinburgh, Skotlandia. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah perkebunan kecil milik keluarganya di Nine Wells, sekitar 9 mil dari Berwick, Edinburgh. Dia anak kedua dari pasangan keluarga terpandang, yaitu Joseph Hume dan Catherine Falconer. Hume dibesarkan dari keluarga pengusaha di pihak ayah dan pakar hukum di pihak ibu. Pada saat ia berumur 12 tahun, Hume memulai tradisi keluarga besarnya, yaitu mendalami hukum, ekonomi, dan ilmu hukum. Untuk itu, dia belajar di Fakultas Hukum Universitas Edinburgh. Sayangnya, tradisi keluarga Hume ini tidak sejalan dengan apa yang dituju dalam hidupnya. Hume meninggalkan universitas itu saat berumur 15 tahun tanpa memperoleh gelar apapun. Setelah itu, Hume justru lebih giat lagi belajar filsafat, sejarah, dan sastra secara mandiri sampai berumur 18 tahun. Pada tahun 1729 atau berumur 18 tahun, Hume menderita gangguan syaraf atau dikenal dengan nervous breakdown. Gangguan ini mengakibatkan aktivitas belajarnya terganggu dan memerlukan waktu yang panjang untuk membebaskannya dari cengkeraman penyakit itu. Setelah sembuh, Hume kembali mencoba mengikuti tradisi keluarganya sebagai pebisnis dan membuka kantor perusahaan di Bristol pada tahun 1734. Namun bisnisnya pun bukanlah dunianya. Akhirnya Hume meninggalkan Skotlandia dan bermukim di Prancis selama kurang lebih 3 tahun. Di Prancis, Hume mempelajari filsafat dan bergaul dengan para filsuf Prancis seperti J.J. Rousseau. Kedekatannya dengan para filsuf Prancis membuat masyarakat intelektual Prancis sangat antusias menerima kehadirannya. Di negara ini pula Hume banyak menghabiskan waktunya, terutama di La Flèche on the Loire, di Old Anjou, tempat bapak filsafat barat modern Descartes dididik. Selain aktif di dunia keilmuan, Hume juga pernah ikut serta di dunia militer. Ia menjadi sekretaris Letnan Jenderal Saint James Clare pada tahun 1720 sampai 1806. Dalam suatu ekspedisi militer ke Inggris dari tahun 1746 sampai 1749. Sesudah ekspedisi tersebut, Hume kembali lagi ke kampung halamannya menjadi pengelola The Advocates Library di Edinburgh pada tahun 1752 sampai 1757. Hume juga pernah berkecimpung di dunia diplomasi. Pada tahun 1763, dia menjadi sekretaris Duta Besar Inggris di Prancis, Lord Hertford, dari tahun 1718 sampai 1794. Namun, di sela-sela kesibukannya, Hume masih sempat membaca, menulis, dan menjadikan perpustakaan Jesuit College sebagai rumah keduanya untuk mengasah intelektualnya. Dan pada akhirnya Hume meninggal dunia di Edinburgh pada tahun 1776 akibat penyakit kanker hati yang lama dideritanya. Kepergiannya meninggalkan nama dan pengaruh besar, tidak hanya di Eropa namun juga di dunia filsafat. Masyarakat Skotlandia menggelarinya dengan gelar Saint David, sementara di Prancis dikenal dengan Le Bon David. Di saat ajal menjemput, Hume tetap menunjukkan kesatuan tindakan dengan prinsip filsafat yang dipegangnya. Selaku skeptis sejati, dia meragukan semua hal yang dianggap dapat mencapai kebenaran hakiki, bahkan juga agama. Sehingga di saat kritis dia tetap menolak pendeta yang ingin membimbing dan menghiburnya.
meninggalkan alam fana ini seperti biasa yang dilakukan dalam tradisi Kristen. Hume menolak itu sebab Tuhan dan agama baginya tetap sesuatu yang patut diragui. Mungkin dia berprinsip apakah perlu meminta bantuan kepada sesuatu yang diragukan. Pada akhirnya menurut James Boswell, orang yang mencatat detik-detik akhir kehidupannya, Hume meninggal dengan tenang walau tanpa bimbingan keagamaan. Selanjutnya, karya dan ajaran David Hume oleh Pak Ros. Baik, saya akan melanjutkan untuk memaparkan karya dan ajaran David Hume. Tadi Jiko sudah menjelaskan bahwa kunci untuk memahami David Hume adalah skeptisismenya. Skeptis artinya meragukan sesuatu. Skeptisisme itu meliputi serangkaian perspektif yang mengingkari kemungkinan pengetahuan pasti, pembenaran, atau rasionalisasi pengetahuan. Kaum skeptis mengingkari setiap hal itu, baik secara universal maupun berdasarkan metode khusus seperti induksi dan ingatan. Sebagai seorang skeptis, Hume menggunakan akal atau pengetahuan untuk memperlihatkan segala sesuatu, termasuk membuktikan ketidakadaan baik hal-hal atau benda-benda di luar diri seseorang maupun dirinya sendiri. Dasar pemikiran Hume yang skeptis ini berpengaruh juga terhadap pandangannya mengenai hal-hal yang lain. Secara khusus dalam makalah ini, kami memilih dua tema utama pemikiran Hume, yaitu pengetahuan dan agama. Pertama, pengetahuan. Menurut Hume, manusia tidak membawa pengetahuan bawaan ke dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan melalui indera. Pengamatan memberikan dua hal, yaitu kesan atau impression, dan pengertian atau ideas. Kesan ialah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik lahiriah maupun batiniah, yang menampakkan diri dengan jelas, hidup, dan kuat. Sedangkan pengertian atau idea adalah gambaran tentang pengamatan yang redup atau samar-samar, yang dihasilkan dengan merenungkan kembali dalam kesadaran kesan-kesan yang telah diterima dari pengalaman tersebut. Hume juga tidak mengakui adanya kausalitas atau hukum sebab akibat. Hume menolak gagasan mengenai sumber pengetahuan yang dikemukakan oleh Plato dan René Descartes. Ia menyatakan bahwa pemahaman dunia metafisika melalui rasio yang dikemukakan oleh Plato merupakan suatu bentuk ilusi dan kebohongan. Hume mengemukakan bahwa pengetahuan apapun tidak dimiliki oleh manusia ketika ia baru saja lahir. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berasal dari pengamatan. Pengamatan ini menghasilkan kesan dan pengertian. Kesan dihasilkan sebagai hasil langsung dari pengamatan yang disertai dengan pengalaman. Sedangkan pengertian merupakan hasil pengamatan yang diberikan perenungan berdasarkan kesan-kesan yang disertai pengalaman. Baik, yang kedua, agama. Sebagai seorang tokoh skeptik sejati, Hume menolak ajaran-ajaran rasionalistis yang beranggapan the important truths that can be known by the mind even though we have never experienced. The rationalist generally believes in innate knowledge, so that we can have certainty about metaphysical truth. Dalam masalah skeptisme terhadap agama ada beberapa pokok penting yang dikritik oleh Hume, yaitu 1. Tuhan. Dalam masalah ketuhanan, Hume berprinsip tidak ada bukti yang kokoh dapat dipakai untuk meyakinkan keberadaan Allah. Bahkan ilmu manusia tentang Tuhan tidak sampai kepada peringkat pasti. Dalam banyak hal dia cenderung bersifat agnostisisme. Artinya, kemampuan manusia untuk mengetahui Tuhan atau aspek-aspek metafisika sangat terbatas sekali. Keraguan Hume terhadap Tuhan bertambah ketika para teolog menganggap Tuhan maha sempurna. Sementara Hume melihat di alam ini muncul berbagai ketidaksempurnaan seperti kejahatan, kezaliman, dan keburukan. Agama berasal dari pengharapan dan ketakutan manusia terhadap tujuan hidupnya. Itulah yang menyebabkan manusia menganggap adanya dewa yang banyak sekali. 2. Deisme. Deisme dapat dipahami sebagai the view that God exists but takes no interest in human affairs. He wound up the world like a clock and then left it to run itself down. Menurut paham ini, sesungguhnya Tuhanlah pencipta alam semesta. Lalu diprogramkannya alam tersebut dengan ilmunya yang azali, dan kemudian Tuhan membiarkannya berjalan secara otomatis, dan dia tidak ikut campur
terukur dalam pelaksanaannya. Hume menolak ajaran tersebut karena menurut dia tidak ada bukti empiris yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan mengatur pergerakannya secara otomatis. 3. Mujizat dan wahyu. Hume berpendapat bahwa mujizat yang dijadikan salah satu aspek penting dalam agama adalah merusak hukum alam, sebab merubah tatanan empiris yang pasti kepada ranah metafisik bahkan tahayul. Berbagai kejadian dalam peristiwa mujizat sesungguhnya sangat bersimpangan dengan hukum alam, seperti api yang tidak membakar, kelahiran tanpa proses alamiah, dan lainnya. Bagi Hume, mujizat itu tidaklah mungkin karena memang sifatnya menentang hukum alam. Menurut dia, manusia suka melebih-lebihkan dan sering sekali menggiring orang lain ke dalam kebohongan. Maka, semua agama yang mengklaim adanya mujizat, semuanya tidaklah benar. Dan mujizat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu agama. Mujizat tidak dapat meneguhkan iman. Mujizat itu hanya dapat diterima oleh mereka yang sudah mempunyai cukup iman. 4. Agama dan tahayul. Hume berpendapat bahwa agama bersumber dari tahayul-tahayul dan jauh dari pemikiran jernih filsafat. Sumber agama berupa wahyu dan permasalahan yang selalu dibicarakan dalam agama seperti keabadian, kehidupan sesudah mati, adalah aspek-aspek di luar jangkauan empiris atau pengalaman manusia. Menurut Hume, kita tidak dapat mempunyai pengetahuan yang pasti dan tidak dapat memahami apa-apa. Jadi sebaiknya manusia itu hidup untuk sesaat saja. Paham seperti Allah, tanggung jawab, dan nilai adalah tanpa arti. Maka benar apa yang dikatakan Magnus Suseno, empirisme Hume mengarah kepada lahirnya nihilisme. Demikian dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Armelsa. Filsafat etika atau moral David Hume membahas isu-isu seperti hubungan antara moralitas dan akal, peran emosi manusia dalam kognisi dan tindakan, sifat penilaian moral, serta kemampuan bersosial manusia untuk menjalani kehidupan yang baik. Teori etika Hume dipengaruhi oleh para intelektual seperti Shaftesbury, Francis Hutcheson, Adam Smith, dan Thomas Reid dalam abad pencerahan Skotlandia. Untuk filsuf dan psikolog saat ini yang bersangkutan dalam mata pelajaran seperti mata etika, peran kasih sayang dan empati dalam penilaian moral, dan psikologi moral, teori etika Hume tetap penting. Pemikiran moral Hume mengukir banyak posisi filosofis yang khas. Dia menolak konsepsi rasionalis tentang moralitas, di mana manusia membuat evaluasi moral, serta memahami yang benar atau salah melalui akal saja. Di tempat pandangan rasionalis, Hume berpendapat bahwa evaluasi moral sangat bergantung pada sentimen atau perasaan. Selain itu, teori hedonismenya yang tidak bersifat egois. Dalam hal ini, Hume berbeda dengan hedonisme klasik. Ia menjelaskan bahwa kita tidak hanya terdorong untuk mengusahakan apa yang berguna agar kita sendiri merasa nyaman, melainkan juga untuk membuat orang lain merasa nyaman serta untuk melindungi dia dari perasaan sakit. Secara khusus, karena kita memiliki kapasitas emosional yang diperlukan, selain kemampuan nalar kita yang bersifat tidak objektif, maka kita menentukan bahwa beberapa tindakan secara etis salah atau baik. Dengan demikian, Hume melihat evaluasi moral seperti evaluasi kita tentang keindahan estetika sebagai yang timbul dari rasa manusia. Selanjutnya, proses evaluasi moral ini sangat bergantung pada kapasitas manusia untuk simpati atau kemampuan kita untuk mengambil bagian dalam perasaan, keyakinan, dan emosi orang lain. Jadi, bagi Hume ada hubungan yang kuat antara moralitas dan kemampuan bersosialisasi manusia. Hume juga membedakan 4 kelompok sifat yang positif. Yang pertama, yang berguna bagi masyarakat, seperti kebaikan hati dan keadilan. Yang kedua, yang berguna bagi kita sendiri, seperti kehendak yang kuat, kerajinan, sikap hemat, kekuatan badani, kepintaran akal, dan kebajikan buatan. Yang ketiga, yang bagi kita sendiri secara langsung menyenangkan, seperti kegembiraan, kebesaran jiwa, keberanian, ketenangan. Dan yang terakhir adalah yang langsung menyenangkan bagi orang lain seperti takrama, kesopanan, simpati. Namun, penilaian itu tidak berdasarkan rasio dan pertimbangan objektif, melainkan semata-mata berdasarkan perasaan karena etika adalah perasaan moral.
Hume memang tokoh moral sentimen teoris yang menyatakan unsur sifat-sifat tersebut adalah nikmat dan kegunaan. Sesuatu itu kita nilai baik apabila memberikan nikmat atau bermanfaat. Jadi, penilaian moral mengungkapkan perasaan setuju atau perasaan tidak setuju. Filosofi Hume juga dikenal karena perbedaan baru antara kebajikan alami dan buatan. Mengenai yang terakhir, kami menemukan bahwa keadilan canggih di mana aturan yang mengatur properti, janji, dan kesetiaan kepada pemerintah muncul melalui proses interaksi sosial yang kompleks. Kisah Hume tentang kebajikan alami seperti kebaikan, kebanggaan, dan keberanian yang dijelaskan dengan ilustrasi yang mencekam dan hidup secara retoris. Gambaran keunggulan manusia yang digambarkan Hume bagi pembaca sama-sama mengakui kecenderungan manusia untuk memuji kualitas manusia yang baik dan yang menginspirasi. Akhirnya orientasi keseluruhan filsafat moral Hume adalah naturalistik. Alih-alih mendasarkan moralitas pada sumber otoritas agama dan ilahi atau Tuhan. Namun Hume mencari teoritis empiris moralitas yang didasarkan pada pengamatan sifat manusia. Kembali kepada rekan saya Ziko. Dari paparan kelompok kami di atas dapat disimpulkan bahwa empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkan peranan akal. Pengalaman sendiri dapat ditangkap dengan indera, yaitu mata, lidah, telinga, dan kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Dalam perkembangan pemikiran filsafat, salah satu tokoh yang berpengaruh dalam memberikan sumbangan pemikirannya adalah pada puncak aliran empirisme, yaitu David Hume. Dia tidak menerima bahwa ada pengetahuan yang memberikan kepastian. Menurut Hume, yang dapat kita ketahui hanyalah apa yang kita dapat dari pengalaman indrawi dan pengalaman perasaan dalam diri kita. Pokok utama pemikiran dia yang lainnya ialah penolakan atas keberadaan Allah sebagai pencipta dan penyelenggara kehidupan di dunia ini. Di dalam ajaran etikanya, ia juga berpendapat bahwa sesuatu dikatakan baik jika bermanfaat bagi kita. Ia menegaskan bahwa ada yang menggerakkan kita untuk bertindak adalah hasrat, perasaan serta prospek apa yang akan memberi kita kenikmatan atau rasa takut. Dengan demikian, bagi Hume, masalah baik buruk tidak dianggap objektif, melainkan merupakan bagian dari perasaan subjektif kita. Bagaimanapun pandangan atau pemikiran David Hume, pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan. Tapi setidaknya Hume sudah memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia ini yang bisa direfleksikan dan diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga di tengah-tengah gereja. Ini juga adalah daftar referensi yang kita pakai atau kita gunakan untuk membuat paper. Oke. Berikut adalah pemaparan dari paper presentasi kami. Jika ada kekurangan dan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman dan Pak Binsar.